Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya Purwanti Nangasari akan menyampaikan presentasi tentang analisa jurnal postpartum pada ibu melahirkan sampai usia postpartum 7 hari. Pada bagian hari ini yang akan saya sampaikan adalah judul artikelnya Screening Depresi Postpartum pada Ibu nifas hari ke-7. Sebetulnya banyak jurnal untuk ibu postpartum, masalah ibu postpartum, ada terkait baby blues dan depresi. Pada hari ini yang saya sampaikan tentang depresi postpartum. Lalu jurnal saya ambil dari Institusi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, Poltekkes Kemenkes, Malang. Penulisnya adalah Wahyu Desiana Tarsika yang yang skripsi dibuat pada April 2021, volume 5 nomor 2. Masalah penelitian yang akan saya sampaikan yaitu screening deteksi dini depresi postpartum, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Ini skala yang dipakai untuk membuat scoring untuk pembuatan masalah. Depresi postpartum dapat menyebabkan dampak serius terhadap perkembangan bayi dan juga kehidupan sosial ibu. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui gambaran hasil screening depresi postpartum hari ke-7 di PHBS atau Poliklinik Bidan Mandiri Kota Malang. Desain penelitiannya berupa deskriptif kuantitatif. Variabel yang dipakai yaitu variabel penelitian adalah tunggal, yaitu hasil screening depresi postpartum. Definisi operasionalnya, hasil pemeriksaan pada ibu nifas hari ke-7 dengan menggunakan kuesioner EPDS yang berisikan gejala yang dirasakan ibu dalam 7 hari terakhir. Samplingnya yang diambil adalah 67 ibu nifas dari populasi 72 ibu nifas di praktek mandiri bidan Blimbing Kota Malang dengan kriteria inklusi melahirkan di PHBS jenis persalinan per vagina, bisa membaca menulis, nifas hari ke-7. Kemudian kriteria eksklusinya adalah memiliki riwayat mendapatkan konseling psikologi selama kehamilan dan persalinan, sedang atau pernah mengkonsumsi obat antidepresan, dan memiliki riwayat depresi dalam keluarga. Instrumen yang dipakai untuk penelitian ini adalah instrumen yang diambil dalam penelitian yaitu kuesioner EPDS atau Edinburgh Postnatal Depression Scale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu nifas yang mengalami depresi postpartum sebanyak 2,28% dan ibu nifas yang memiliki skor EPDS lebih dari 10 adalah ibu dengan kelompok usia lebih dari 35 tahun, ibu yang bekerja, ibu dengan berpendidikan SMA,
dan tipe keluarga inti dan jumlah anak 2-3 orang. Pembahasannya, karakteristik dibagi ada 3. Yang pertama adalah karakteristik responden. Terdiri dari usia pekerjaan pendidikan, tipe keluarga, jumlah anak, laktasi, dan sebagian responden berusia 20-35 tahun adalah 81%, tidak bekerja 65%, pendidikan SMA 53%, tipe keluarga inti 82%, jumlah anak 2-3 adalah 65% dan memberikan ASI adalah 100%. Skor EPDS Ibu Nifas hari ke-7 di PHBS Kota Malang mayoritas dengan skor kurang 10 dari 10, yaitu sebanyak 44 sampling atau 77%. Karakteristik Ibu Nifas hari ke-7 yang memiliki skor EPDS lebih dari 10 berada dalam kelompok usia lebih dari 35, sebanyak 3 orang. Bekerja karakteristik Ibu Nifas hari ke-7 yang memiliki EPDS lebih dari 10 berada dalam kelompok usia lebih dari 35 tahun sebanyak 3 orang atau 30%. Yang bekerja sebanyak 6 orang 30% dan pendidikan SMA sebanyak 9 orang atau 30%. Tipe keluarga inti sebanyak 11 orang atau 24%. Dan jumlah anak 1 orang sebanyak 5 orang, 29%, yang memberikan ASI sebanyak 13 orang atau 2,8%. Selanjutnya pembahasannya B, karakteristik dibedakan demografi, ibu postpartum yang dilakukan screening, Ibu Nifas yang mengalami depresi postpartum, usia lebih dari 35 tahun sebanyak 30%. Karena usia lebih dari 35 tahun merupakan masa mengakhiri kesuburan karena kehamilan. Masa tersebut dikategorikan usia risiko tinggi. Dari hal tersebut, maka sering terjadi depresi pada ibu postpartum. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik pendidikan, ibu yang mengalami depresi paling banyak adalah pada jenjang SMA sebanyak 30%. Ibu mengalami depresi pada tipe keluarga inti karena disebabkan kurangnya dukungan sosial. Karena dukungan sosial hanya dari suami. Dan ada penambahan anggota baru yang membuat ibu menjadi capek dan depresi, dan ibu harus mengurus dan merawat dirinya sendiri. Ibu Nifas yang memiliki 1 anak sebanyak 29% mengalami depresi postpartum. Kejadian postpartum lebih tinggi pada ibu primipara dikarenakan proses adaptasi peran barunya sebagai ibu yang belum memiliki pengalaman dalam merawat bayi. Ibu yang memberikan ASI 23% mengalami depresi postpartum karena proses laktasi akan merangsang pembentukan hormon prolaktin oleh hipofise anterior untuk menghasilkan air susu yang bersamaan dengan adanya rangsangan dari isapan bayi dilanjutkan ke hipofisis posterior yang kemudian mengeluarkan hormon oksitosin yang dikenal dengan hormon cinta sehingga ibu yang menyusui merasakan bahagia dan mencegah terjadinya depresi. Maka di sini persentasenya sangat rendah. Selanjutnya, kesimpulannya adalah meskipun dalam jumlah kecil, depresi postpartum dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Sehingga upaya deteksi dini perlu dibudidayakan. Ibu Nifas yang memiliki skor EPDS lebih dari 10 adalah ibu dengan kelompok usia
lebih dari 35 tahun, ibu yang bekerja, pendidikan SMA, tipe keluarga inti, dan jumlah anak yang 2-3 orang. Kenapa jumlah anak 2-3 orang? Karena di sini ibu sudah merasa capek dengan anak-anak, kemudian ibu harus merawat dirinya sendiri. Hasil screening ini bisa dijadikan dasar bahwa setiap ibu nifas perlu dilakukan deteksi dini untuk menemukan kasus baru ataupun untuk mencegah kondisi yang lebih berat. Demikian presentasi dari saya. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sangat minimal materinya, bisa dilanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.